warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febri Sanila dengan NIM 2300214. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan public relation. Public relation adalah salah satu usaha yang sengaja dilakukan atau direncanakan secara detail berkesinambungan untuk menciptakan saling pemahaman antara lembaga dengan masyarakat atau dari publik lembaga tersebut. Sebagai ilmu pengetahuan, humas relatif sangat baru untuk bangsa Indonesia, tetapi perkembangannya di dunia atau internasional sudah terkenal lama. Humas atau public relation merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk ke dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, bahkan ilmu komunikasi. Ilmu dari public relation muncul abad 20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Humas lahir karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya kemajuan atau perbuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok dalam tujuan yang tidak sama. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama untuk semua belah pihak demi kepentingan bersama. Pada saat terjadinya revolusi industri, saat itulah pemicu lahirnya kehumasan atau public relation. Humas pada prinsipnya mempunyai fungsi untuk menumbuhkan relasi baik antar setiap komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi dan menjadi proaktif. Publik yang dimaksud dalam public relation adalah kelompok atau publik yang terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, sejarah perkembangan public relation. Bapak Public Relation International adalah Louis Led Bitterly pada tahun 1906. Louis pada saat itu berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat. Ivy, seorang wartawan yang sifatnya menulis berita, mencari sumber informasi, berbagai sumber dan fakta-fakta. Gagasan atau pemikiran Ivy dalam mengembangkan perbaikan yang dimaknakan Declaration of Principles. Jadi ada prinsip-prinsip yang dideklarasikan. Pada saat itu ada batas yang luar biasa antara manajemen pengambilan kebijakan dengan level masyarakat. Hadirnya Ivy menjembatani sehingga isi salah satu dari Declaration of Principles merupakan publik yang selama ini dianggap bodoh, yang selama ini tidak diperhitungkan, dianggap sebagai level kedua, sekarang menjadi diabaikan. Selanjutnya, kronologis perkembangan public relation. Pada tahun 1865, publik masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri, bahkan saat itu publik baik internal maupun eksternal masih dianggap bodoh karena tidak memberikan pengakuan apapun pada pengambilan kebijakan. Kemudian berkembang tahun 1900 sampai 1918 itu mulai diberi informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri. Kemudian 1918 sampai 1945 publik diberi pendidikan dan mulai dihargai karena perusahaan dan lembaga atau sesuai menganggap penting. Baik itu masyarakat, publik internal maupun eksternal. Pada tahun 1925 di New York, public relation mulai dianggap sebagai sebuah pendidikan tinggi resmi. Jadi, jika abad 19 sudah mulai program studi bermunculan.
setelah terjadinya revolusi industri, bentuknya program studi atau mata kuliah. Tetapi sejak 1925, Humas menjadi perguruan tinggi. Jika di Indonesia baru mata kuliah, sekian SKS, dan tidak semua jurusan yang harus mengambil dan memahami jurusan tersebut. Pada tahun 1928, di Belanda memasuki pendidikan tinggi, public relations sudah mulai masuk pendidikan tinggi, dan bahkan di Belanda sudah menjadi fakultas public relation. Di samping itu, banyak diadakan berbagai macam kursus yang bermutu hampir di seluruh sektor di perusahaan atau lembaga. Tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan mulai paham mengetahui hal-hal yang sebenarnya penting memahami ilmu public relation. Perkembangan di tahun 1968 yang menjadi pusat perhatian terkait dengan perkembangan public relation adalah Amerika dan Eropa dan Belanda. Belanda mengalami perkembangan pesat yang lebih ke arah ilmiah karena penelitiannya yang rutin secara kontinu dilakukan. Sedangkan di Amerika justru stabil. Mereka menganggap bahwa public relation hanya dimanfaatkan untuk batas dari konsep bisnis. Pada tahun 1979 sampai 1990, profesional atau internasional mulai memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Pada tahun 1990 sampai sekarang terjadi perubahan mental kualitas dan pola pikir termasuk sudut pandang, sikap, dan pola perilaku sehingga nasional atau internasional. Perkembangan public relation tahun 1990 sampai dengan sekarang yang selanjutnya ialah membangun kerjasama secara lokal, bahwa perlu adanya kerjasama lokal, nasional, dan internasional. Melalui perkembangan itu membuat setiap orang mulai saling belajar, baik di bidang ilmu politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, iptek sesuai dengan kebutuhan era global. Saatnya perkembangan public relation di Indonesia. Pada saat orang sudah mulai mengenal public relation di tahun 1880-an, kita baru paham dan berkembangnya di tahun 1944. Pada saat konferensi Humas tahun 1944, saat itulah di Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI, pada saat itu disinyalir dengan memanfaatkan pers sebagai salah satu sumber dari keilmuan public relation, bahwa di Indonesia sudah mulai memahami arti pentingnya public relation, sehingga proses negosiasi akan disampaikan oleh Bung Karno saat itu melalui sidang PPKI, kemudian tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui Dewan Pers. Pada saat itu Bung Karno bersama timnya merumuskan Undang-Undang Dasar. Kontennya sejarah Humas berkembang muncul adalah sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian saat itu juga proyek mencuat bentuk Citra atau RRI dan TVRI terkait proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi membuat perkembangan munculnya badan-badan yang sifatnya terkait dengan publik seperti Defense, Setney, juru bicara, Depkominfo. Pada pasca proklamasi tahun 1945 dengan memanfaatkan banyak media, kemudian tahun 1962 dianggap cikal bakal pembentukan Humas di Indonesia secara resmi melalui Presiden Kabinet Perdana Menteri Juanda. Tahun 1967 berkembang sampai 1971 terbentuk satu wadah berupa Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dan didirikan koordinasi antar humas lembaga tinggi negara yang disingkat BAKOR, Badan Koordinasi. Pada tanggal 10 April 1987, di Jakarta dibentuk wadah profesi yaitu APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relation Independen, yang bertujuan untuk mewujudkan fungsi public relation yang jujur, bertanggung jawab, memiliki kode etik yang jelas, memberikan informasi kepada klien, bahwa APRI memberikan nasihat dalam
public relation dan mengembangkan kepercayaan umum atas public relation ke dalam masyarakat. Selanjutnya, perkembangan public relation dalam tahap demi tahap. Dalam kajian ilmu public relation melahirkan berbagai teori dan paradigma dan termasuk konsep ilmu public relation itu sendiri. Sedangkan sebagai profesi, public relation adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.